Silakan Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan syarah Al-Jazariyah atau kita sebut dengan Al-Masail Al-Khairiyah. Itu permasalahan-permasalahan yang mesti kita ketahui, ya. Masalah yang bermanfaat yang mesti kita ketahui di dalam uh, memahami nazam Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, atau Al-Muqaddimah fima yajibu ala qarihi an ya'lamah, yang disusun oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat belajar ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenikmatan untuk belajar ilmu agama, ya. Tentunya salah satu ilmu syar'i di dalam ulumul Quran yaitu mempelajari lafaz-lafaznya dengan kita mempelajari ilmu tajwid. Baik, di pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas tentang, kalau nggak salah itu tentang tebal tipis, ya. Bahkan di dalam Nazm Jazariyah ini, Al-Imam Ibnu Jazari begitu rinci juga sistematis, ya. Beliau membahas tentang tebal tipis, mulai dari apa itu huruf tipis, ya, memberikan contoh-contohnya, kemudian juga beberapa huruf-huruf yang bisa dibaca tebal dan tipis ketika kita membaca Al-Quran, ya, di antaranya huruf ro, ya, huruf lam, juga beberapa peringatan-peringatan yang disebutkan oleh beliau, ya, tentang tebal ataupun huruf tipis. Baik. Dan selanjutnya di bait 50 dan 51 ini kita insya Allah akan membahas tentang bab ahkamul idgham. Bab tentang hukum-hukum idgham atau babu ahkamil idgham. Ya, bab tentang hukum-hukum pembahasan al-idgham. Nah, beliau bahas hanya di dalam 2 bait saja, ya. Hanya membahas 2 bait tentang hukum idgham ini. Sebagaimana kita ketahui, pembahasan idgham ini sangat luas, ya. Sangat luas, dan ini nanti mempengaruhi ke dalam usul qiraat, ya. Artinya nanti di dalam riwayat-riwayat yang lain juga nanti ada pembahasan-pembahasan idgham, dan nanti ada beberapa perbedaan cara membaca di dalam mengidghamkan sebuah huruf. Nah, tapi beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ini sangat menarik, dan juga ini dilihat dari kecerdasan beliau di dalam menulis sebuah kitab membahas idgham hanya dalam 2 bait saja. Membahas idgham dalam 2 bait. Kalau kita ingin merinci, ya bisa nanti kita lihat di buku-buku yang lain, ya, di dalam syarah-syarah atau di dalam nazam-nazam yang lainnya. Sebagaimana di dalam Tuhfatul Atfal itu nanti ada rincian, ya, rincian mutamatsilain, mutajanisain, dan lain sebagainya, mutaqaribain. Kemudian juga di dalam kitab-kitab yang lain, di dalam nazam-nazam yang lain nanti ada beberapa rincian-rincian. Nah, adapun di dalam nazam al-muqaddimah ini hanya 2 bait saja. Kita mulai saja. Babu ahkamil idgham. Bab tentang hukum-hukum al-idgham. Ya. Kita bahas dulu apa itu definisi dari al-idgham. Al-idgham itu adalah al-idkhal. Cara bahasa itu adalah al-idkhal, yaitu memasukkan. Ya. Jadi idgham itu adalah al-idkhal, memasukkan. Sebagaimana perkataan orang Arab, ya, di dalam kamus-kamus dinyatakan adghamtul lijama fi famil fars.
Ya, adghamtu di sini mereka menggunakan lafaz idgham. Adghamtu, aku memasukkan al-lijam, ya pelana, ya fi famil fars, di dalam, ke dalam mulut kuda, ya. Nah, maksudnya ada apa? Idza adkhaltu. Maksudnya adalah memasukkannya. Nah, jadi al-idkhal itu memasukkan. Nah, adapun di dalam definisi para ahli tajwid yang disebut dengan idgham, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, yaitu memasukkan, ya, huruf, yang memasukkan huruf ke huruf yang kedua, kemudian huruf tersebut menjadi uh, bunyi yang satu, menjadi bunyi yang satu, menjadi huruf yang satu, gitu ya. Ini maksud daripada al-idgham. Atau al-lafzu bisakin mutaharrik bila faslin min makhrajin wahid. Atau juga ada yang eh, mengatakan al-lafzu bisakin mutaharrik. Atau lafaz yang sukun dijadikan berharokat, dimasukkan ke dalam huruf yang berharokat. Atau juga makna idgham adalah menghilangkan, ya, menghilangkan makhraj juga sifat-sifatnya. Nah, ini maksud daripada al-idgham. Jadi idgham itu memasukkan sebuah huruf atau menghilangkan sifat dan makhrajnya, itu arti secara apa namanya itu, secara keseluruhan, ya. Dhahabu lafzil harfil awal bikuliyatihi wa tasyiruhu bilafzil tsani. Bagaimana yang dikatakan oleh uh, Al-Imam Ibnu Jazari, yaitu menghilangkan lafaz huruf yang pertama bikuliyatihi, secara keseluruhan, wa tasyiruhu bilafzil tsani, dan merubahnya ke lafaz yang kedua, ya. Nah, di sini ada syarah, ya, bikuliyatihi ini secara keseluruhan, di sini maksudnya adalah makhraj dan sifatnya. Jadi menghilangkan huruf, ya, mulai dari makhraj dan sifatnya secara keseluruhan. Wa tasyiruhu bilafdz tsani. Ini maksud idgham secara umum. Demikian. Meskipun nanti ketika terjadi idgham ada beberapa eh, kejadian, ya, ketika kita melakukan proses idgham itu ada huruf yang secara makhraj masih tetap, secara sifatnya hilang. Nah, seperti itu. Adapun definisi izhar sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari, izhar itu adalah uh, takhlisus sakin wa radduhu ila bina'ihi wa jami'i sifatihi. Ini yang didefinisikan oleh Imam Ibnu Jazari, oleh Ibnu Tohan di dalam kitab Al-Inba, yaitu memurnikan huruf yang sukun wa radduhu ila bina'ihi wa jami'i sifatihi, dan mengembalikannya kepada bangunan huruf tersebut, yakni sifat dan makhraj dan sifat. Artinya kalau izhar itu mengadakan, memunculkan makhraj dan sifat, nah idgham ini adalah lawan daripada izhar, yaitu menghilangkan makhraj dan sifat. Adapun ikhfa ini pertengahan antara idgham dan izhar, ya. Jadi kalau maksud dari pertengahan di sini nanti proses ikhfa ini adalah menghilangkan sebagian sifat yang berada di dalam huruf tersebut, ya, tidak secara keseluruhan. Baik, nah ini maksud daripada al-idgham. Jadi idgham ini sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, menghilangkan lafaz huruf yang pertama secara keseluruhan, wa tasyiruhu bilafdz tsani, dan menjadi merubahnya ke lafaz yang kedua. Artinya menghilangkan makhraj dan juga sifat. Nah, itu maksud daripada al-idgham. Dan di antara faidah adanya kaidah idgham, hukum idgham, ahkam idgham di dalam membaca Al-Qur'an, di antara faidahnya yang disebutkan oleh para ulama itu adalah untuk lisuhulah, ya, untuk memudahkan pengucapan,
Nah, ini fungsi adanya idgham. Ya, contoh misalkan ketika kita mengucapkan waqalat ta'ifah, untuk memudahkan maka taknya dihilangkan waqalat ta'ifah. Jadi lebih mudah pengucapan daripada waqalat ta'ifah. Ya. Kemudian misalkan ketika ada huruf lam bertemu ra, waqul rabbi. Nah, waqul rabbi ini sulit ya pengucapan demikian kalau jika diidharkan. Maka untuk dimudahkan terjadilah idgham waqur rabbi. Jadi idgham ini salah satu fungsinya, salah satu faidahnya adalah lis suhulah. Sebenarnya di dalam pembahasan idgham ini ya tidak hanya terjadi di dalam bahasa Arab ya, bahkan nanti idgham juga terjadi di dalam bahasa daerah kita ya. Terkadang kita suka menghilangkan beberapa huruf. Kalau di dalam bahasa Sunda misalkan, terkadang kalau di Sunda ya, sendal, senal gitu ya, ini idgham ya. Ember jadi emer ya kalau di dalam bahasa Sunda. Nggak tahu di dalam bahasa Indonesia ya, mungkin ada juga proses idgham, penghilangan huruf ini. Ya. Salah satu tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan lis-suhulah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kaifiyah tata cara baca Al-Qur'an dengan adanya idgham. Ini adalah untuk salah satu bentuk kemudahan untuk hambanya di dalam membaca Al-Qur'anul Karim. Sehingga benar tentu jelas di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Jadi Allah sudah memudahkan ya Al-Qur'an ini untuk dipelajari, dihafal, ya, ditadaburi makna-maknanya. Ya, termasuk adanya pembahasan idgham ini. Jadi nanti ketika kita mempelajari idgham, ya kita terasa sulit ini hanya butuh waktu saja, butuh belajar. Ya. Semuanya ketika kita mempelajari dengan baik, dengan benar, dengan kita juga bertalaki kepada seorang guru, ya teori-teori idgham ini akan terasa mudah seperti itu. Baik. Itu di antara faidah. Dan perlu kita pahami juga di dalam pembahasan idgham ini, tiap riwayat berbeda-beda. Ya, tiap riwayat memiliki ada beberapa perbedaan-perbedaan. Ya, tentunya kita membahas idgham di sini bukan hanya idgham yang terjadi di dalam nun sukun, bukan. Sebagaimana yang kita pahami ada idgham bi gunnah bila gunnah, bukan. Idgham di sini secara umum, kaidah usul, riwayat Hafs an Asim. Ya. Dan nanti ada ya data ya apa saja huruf-huruf apa saja yang bisa diidghamkan untuk riwayat Hafs an Asim. Seperti itu. Baik. Di bait yang ke-50 beliau An-Nazim qala al-muallifu rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa awwalai mislin wa jinsin insakan adghim faqur rabbi wa balla wa abin fi yaumi ma qalu wa hum wa qul na'am sabbih la tuzigh quluba faltaqam. Nah, ini menarik sekali ya di dalam dua bait ini. Pendek tapi ya Masya Allah beliau ya cerdas Al-Imam Ibnu Jazari di dalam menyusun sebuah kata-kata. Ini meskipun dua bait tapi maknanya banyak ya seperti itu. Sebagaimana perkataan beliau mengatakan wa awwalai. Nah ini asalnya wa awwalaini. Ya asalnya wa awwalaini bentuk musanna. Cuma dibuang nunnya karena ingin dimudhafkan ke misli. Jadi asalnya wa awwalaini mislin. Ah gitu. Tapi dibuang nunnya wa awwalai mislin. Wa jinsin dan dua maksudnya apa? Ya, dua huruf yang pertama. Dan ya jika terdapat ada dua huruf yang pertama, ya dua huruf ya wa awwalain yang diawali dengan dua huruf insakan. Nah, dua huruf tersebut sukun. Nah, jadi di sini beliau membahas tentang idghamnya berarti idgham shagir. Nah, idgham itu kan ada beberapa macam ya.
Sebagaimana dulu pernah dipelajari di dalam bagan tajwid. Ada idgham shaghir, ada idgham kabir, ada idgham mutlak. Nah, idgham shaghir ini idgham yang diawali dengan huruf yang sukun, kemudian bertemu dengan huruf yang berharokat. Itu namanya idgham shaghir. Adapun idgham kabir itu ketika dua pertemuan huruf tersebut harokat, dua-duanya berharokat. Ya. Adapun idgham mutlak, yang mutlak itu pertemuan dua huruf yang diawali dengan harokat bertemu dengan sukun. Nah, tapi yang terjadi idgham itu eh, di dalam riwayat Hafs an Asim ini terjadi paling banyak kita praktekkan di dalam riwayat Hafs an Asim ini adalah idgham yang shaghir. Adapun idgham kabir ada di dalam riwayat Hafs an Asim, namun secara penulisan sudah di eh, apa namanya? Sudah digabungkan penulisannya. Contoh misalkan makan nani, ya. Kemudian la ta'manuna. Nah, ini contoh-contoh idgham kabir di dalam riwayat Hafs an Asim. Nah, nanti ada datanya ya. Nah, ala kulli hal di sini beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan wa awwalaini, jika ada dua huruf, yang pertama insakan. Nah, atau kita menerjemahkan insakan wa awwalaini gitu ya. Jika ada dua huruf yang sukun di awal, ya. Kemudian beliau mengatakan mislin wa jinsin. Nah, dua huruf yang pertama yang sukun ini, ya. Yang pertama sukun, kemudian bertemu dengan yang berharokat ini maksudnya adalah idgham shaghir dalam keadaan mislin wa jinsin. Nah, ini keadaan idgham. Jadi keadaan idgham ini antara pertemuan huruf nanti ada yang kedua huruf tersebut sama, ada yang satu makhraj tapi berbeda sifat, ya. Ada juga yang berbeda makhraj. Nah, kalau mislin itu adalah maksudnya mutamasil, ya, mutamasilaini, yaitu pertemuan dua huruf yang pertamanya sukun, kemudian yang keduanya adalah harokat, dan antara huruf sukun dan harokat di sini memiliki kedudukan mislin, mislain, sama hurufnya. Sama huruf contohnya misalkan huruf lam bertemu lam, huruf jim, jim nggak ada ya, huruf ro bertemu ro, huruf fa bertemu fa, ya. Kemudian huruf nun bertemu dengan nun. Nah, huruf yang sama ini namanya mislin, ya, mislin. Wajinsin maksudnya adalah mutaja nisain. Jadi huruf yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya, ya, harokat, namun antara sukun dengan harokat ini pertemuan dua huruf tersebut dalam keadaan mutajanisain. Apa itu mutajanisain? Mahrajnya sama, huruf yang ada pertemuan mahraj yang sama, ya. Namun berbeda sih sifat. Contoh yang memungkinkan terjadi idgham atau yang memiliki makhraj yang sama, ya, di dalam pembahasan makhrijul huruf, di antaranya adalah, ya, ini belum masuk ke dalam idgham ya. Ini kita bahas dulu yang makhraj sama di dalam makhraj huruf. Contoh yang makhraj sama itu hamzah dengan ha, ain dengan ha ini satu makhraj, ghain dengan kha, kemudian jim, shin, ya ini satu makhraj. Ya, kemudian apa lagi? Dal, ta, to satu makhraj. Kemudian sad, zai, sin satu makhraj. Kemudian dha, zal, sa ini juga satu makhraj. Kemudian ba, mim, waw satu makhraj. Nah, ini yang satu makhraj ini jika terjadi pertemuan namanya jinsin atau mutajanisain. Ya, namanya mutajanisain. Kalau terjadi pertemuan, contoh misalkan huruf ha bertemu hamzah.
Nah, ini secara alaqatul huruf mutajanisain. Namun belum tentu idgham. Nah, gitu ya. Belum tentu idgham. Contoh yang lain misalkan huruf ain dengan ha bertemu ketika kita baca Al-Qur'an. Nah, ini secara alaqatul huruf ini dinamakan mutajanisain. Tapi nanti pertanyaan yang kedua, idgham atau tidak? Idgham atau idhar? Nah, kembali kepada riwayat. Ya. Contoh yang lain misalkan jim shin ya bertemu jim bertemu shin, shin bertemu ya bertemu jim. Secara bahasa ini, secara makna ini mutajanisain. Namun ya pertanyaannya idgham atau idhar. Nah, ini kembali kepada riwayat. Ya. Contoh yang lain misalkan to dal ta ketika bertemu to bertemu ta, ta bertemu ta misalkan dal bertemu ta, ta bertemu to. Nah, ini secara definisi ini namanya mutajanisain. Cara bacanya idgham atau idhar tergantung riwayat. Termasuk yang mislin, yang mutamasilin yang tadi. Ketika ada dua pertemuan dua huruf yang sama, yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat, nanti terbagi dua lagi antara dibaca idgham dan idhar. Ya, seperti itu. Jadi yang mislin terbagi menjadi dua antara idgham dan idhar. Ya, kalau kita disebutkan di sini ya. Kemudian yang jinsin juga sama, bisa dibaca idhar atau idgham. Nanti kembali kepada riwayat. Idhar idghamnya ini kembali kepada riwayat yang dicontohkan oleh Nabi. Baik, seperti itu. Baik. Nah, mislin wa jinsin, nah ini namanya adalah alaqatul huruf. Ya. Nah, kalau di sini kita sebutkan idgham, al-qaidah li fahmil idgham. Kaidah untuk memahami idgham yang pertama, kita memahami alaqatul huruf. Nah, alaqatul huruf itu yang tadi mutamasilain, mutajanisain yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari ini harus tahu. Ya. Dan yang ketiga, alaqatul huruf ini mutaqarib atau kita sebut dengan mutaqaribain. Dan di sini Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah tidak menyebutkan mutaqaribain. Secara zahirnya tidak disebutkan oleh beliau. Beliau tidak mengatakan wa awwalai mislin wa jinsin wa qurbin. Insakan, tidak. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan apakah memang tidak ada idgham mutaqaribain? Ya ada, tetap ada di dalam riwayat Hafiz An-Asim. Tapi kenapa Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala di sini tidak menyebutkan qurbin? Nah, kalau secara zahir kan tidak ada. Tapi secara makna ya, dan beliau me menggambarkan mutaqaribain ini bukan dengan kata mislin atau jinsin. Nah, perhatikan ke bait berikutnya ya. Ini kita harus ini harus teliti. Nah, beliau mengatakan adghim ya, kalau ada huruf yang dua huruf yang pertamanya sukun ya, yang keduanya adalah huruf berharokat dan pertemuan alaqatul hurufnya ini antara mutamasilain dan mutajanisain, maka kata beliau adghim diidghamkan ya. Jadi mutamasilain mutajanisain ini cara bacanya terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa diidghamkan, adghim, dan yang kedua lihat di sini wa abin. Nah, wa abin ini idhar kan. Abin ini jelaskan maksudnya idhar, adhir. Nah, ya, adhir. Jadi dua hukumnya. Ketika bertemu dua huruf yang pertama sukun bertemu dengan harokat, baik itu yang mislain ataupun yang mutajanisain ataupun yang mutaqaribain, cara bacanya hukumnya adalah dua. Bisa idgham, bisa idhar. Nah, gitu ya. Baik. Nah, tadi kembali kepada yang tadi Ana jelaskan. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala, beliau tetap membahas tentang mutaqaribain di dalam bait 50 ini. Coba di antara ummahat ya, ada yang tahu di mana beliau menjelaskan mutaqaribain di bait 50 ini? Coba ada yang bisa jawab?
Ada hadir? Sini hadir? Baik, perhatikan di sini ya. Mutaqaribain ini ada di bentuk contoh beliau. Beliau memberikan contoh wa qur rabbi. Nah, lihat perhatikan di sini beliau memberikan pemaparan di awal itu mutamasilain mutajanisain, tapi beliau memberikan contohnya itu dua ya. Contoh yang pertama adalah kul robbi, contoh yang kedua adalah balla. Ini contoh pembahasan idgham yang tadi dijelaskan oleh beliau. Balla, lam bertemu lam, kita sudah mafhum semua mungkin ya. Balla di sini adalah contoh dari idgham mutamasilain karena lam bertemu lam. Adapun contoh kul robbi, nah, coba kul robbi ini masuknya ke dalam ke jinsin atau mislin kira-kira? Oh, jinsi Ustazah. Ustaz. Jinsin. Baik. Kenapa ke jinsin? Tajanus. Karena satu makhraj beda sifat. Ah, Imam Ibnu Jazari rahimahullah berpendapat lam bertemu ro ini tidak satu makhraj. Ya, memang di sini ada khilaf antara lam bertemu ro ini, ada khilaf para ulama, apakah lam dengan ro ini satu makhraj atau tidak. Nah, ini kan seperti bertolak belakang. Beliau Al-Imam Ibnu Jazari, beliau berpendapat bahwa lam ro ini bukan satu makhraj, tetapi ketika menjelaskan mutajanisain, beliau memberikan contoh kul robbi. Seakan-akan kul robbi ini idgham mutajanisain. Nah, gitu kan? Nah, taib. Nah, kul robbi di sini berarti ada khilaf para ulama, bisa masuk ke dalam mutajanisain, bisa juga masuk ke dalam mutaqaribain. Taib. Khususnya pendapat Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, kul rabbi ini masuknya ke dalam mutaqaribain. Jadi kul rabbi di sini beliau memberikan permasalahan kepada para pembaca bahwa ketika ada lam bertemu dengan ro ini, ya, ini pembahasan mutaqaribain. Jadi Imam Ibnu Jazari secara tidak langsung memberikan isyarat ya kepada kita selaku pembaca bahwa idgham ini ya alaqatul huruf ini ada tiga, ada mislin, jinsin, juga mutaqaribain yang dicontohkan di dalam kata kul robbi. Ya, pemahamannya demikian. Atau pemahaman yang kedua, ya, idgham ini secara alaqatul huruf terbagi menjadi tiga, ya, bisa mislin atau jinsin atau mutaqaribain, ya. Tapi nanti ada beberapa khilaf di dalam mutaqaribain, di dalam qurrabi. Nah, memberikan permasalahan kepada pembaca. Qurrabi di sini ada khilaf antara jinsin dan mutaqaribain. Baik. Nah, ini ya pemahaman di bait ke-50. Nah, taib. Jadi kalau di dalam masail ya di poin pertama menjelaskan tentang alaqatul huruf ya. Jadi di bait 5 ini kesimpulannya beliau menjelaskan tentang alaqatul huruf. Yang pertama mutamasilain, mutajanisain dan mutaqaribain. Yang mana ketiga pertemuan huruf tersebut menjadi sebab terjadinya idgham. Di sini ya alaqatul huruf mutamasil, mutajanis, mutaqarib. Nah, ini kalau kita bagi dua lagi, mutamasil dibagi dua hukumnya, idgham, idhar. Mutajanisain juga sama, ada yang idhar, ada yang idgham. Mutaqaribain juga sama, ada yang idhar, ada yang idgham. Ya, sama. Mutamasilain ketika bertemu antara dua huruf, yang pertama sukun bertemu harokat dan alaqatul hurufnya sama, ya, mutamasil, maka kebanyakan idgham. Nah, ini lihat, dominan idgham di mutamasilain. Ya. Mutaqaribain ketika bertemu antara huruf yang berbeda makhraj, dominannya idhar. Yang idgham hanya beberapa saja. Ya. Mutajanis juga termasuk mutajanis. Ini tidak terlalu banyak, tapi lumayan cukup banyak daripada yang
ribain. Seperti itu. Yang diidghamkan. Tentunya kalau yang idhar itu banyak, lebih banyak. Tapi mutajanisain, pertemuan mutajanisain itu lebih banyak daripada mutaqaribain. Berarti kita nanti harus memahami di dalam riwayat Hafs an Asim ini huruf yang terjadi idgham mutamasilain ada berapa huruf? Apakah semua huruf hijaiyah ketika bertemu di dalam riwayat Hafs an Asim, ya, atau apakah ada semua huruf hijaiyah bertemu antara dua huruf yang sama atau tidak? Nah, kita rinci huruf apa saja yang mutamasilain yang terjadi idgham. Contoh misalkan, apakah hamzah bertemu dengan hamzah ada idgham? Gitu ya. Kita rinci dari mulai hamzah sampai ya. Riwayat Hafs an Asim. Gitu. Nanti anak-anak kasih pertanyaan kepada antum, kepada umat semua ya. Kalau hamzah bertemu hamzah ada idgham nggak riwayat Hafs? Tidak ada ya. Itu Ada. hamzah bertemu hamzah ini tidak ada. Ba bertemu ba apa? Ada tidak? Ada. Ada ya. Contoh falyaktub bainakum. Gitu ya. Ada. Ta bertemu ta ada tidak? Ada. Ada. Riwayat Hafs an Asim ada. Nah, kita data saja nanti. Ya. Buat nanti list biar memudahkan belajar. Kemudian huruf sa bertemu sa ada tidak? Kira-kira sepanjang antum baca Al-Qur'an. Sa bertemu sa ada tidak? Ada yang enggak ada, sa enggak ada ya. Sa enggak ada. Dal belum masuk ke dal. Kemudian contoh lagi. Batasa jim. Jim bertemu jim ada tidak di Al-Qur'an? Tidak ada juga. Ya. Ha tidak ada. Kho tidak ada. Dal sekarang dal bertemu dal. Ada ya. Contoh waqad dakhalu. Waqad dakhalu. Nah, itu terjadi idgham. Kemudian dal zal. Zal ada tidak? Zal, huruf zal. Coba. Ada yang pernah menemukan huruf zal? Zal bertemu zal? Ada ya. Zal bertemu zal ada di dalam Al-Qur'an. Idzhaba. Idzhaba. Nah, ini kita rinci. Dal, dal. Ro. Huruf ro. Coba. Huruf ro bertemu ro ada gak yang mutamasilain? Riwayat Hafs an Asim. Di Al-Quran atau di Al-Quran? Juga ada. Ro bertemu ro ada ya di Al-Quran. Contoh. Wadhkur rabbaka. Wadhkur rabbaka. Kemudian ro zai. Zai bertemu zai ada? Tidak ada. Sin. Sin bertemu sin tidak ada. Shin tidak ada juga. Ya. Sin, shin, sod tidak ada. Bod tidak ada. Bod, to bertemu to tidak ada. Sod, to, ain. Ain bertemu ain ada tidak di Al-Quran? Ada. Ya. Ain ada. Contoh. Lam tasti' alaihi. Lam tasti' alaihi. Ain bertemu ain ada. Idgham mutamasilain. Kemudian apa lagi? Ghain, ain, ghain. Ghain tidak ada. Fa bertemu fa ada. Fala yusrif fil ard. Ya, kemudian apa lagi? Qaf bertemu qaf tidak ada. Ya, qaf bertemu qaf tidak ada. Apa lagi? Fa, qaf, kaf. Kaf bertemu kaf ada ya di Al-Qur'an. Contoh apa? Yud, rik. Ya, yudrik kum. Yudrik kum. Ini kaf bertemu kaf ada di Al-Qur'an. Kemudian qaf, kaf, lam bertemu lam ada. Qaf, kaf, lam, mim bertemu mim ada. Nun bertemu nun juga ada. Ya, nun bertemu nun ada. Lam. Waw bertemu waw. Waw bertemu waw ada tidak?
Ada ya, asaw wa qalu. Asaw wa qalu. Ada. Ya, wawu yang lin bertemu dengan wawu yang harokat. Adapun wawu mad bertemu dengan wawu itu idhar. Nah, nanti dijelaskan oleh beliau. Ya. Kemudian apalagi terakhir ya. Ya, huruf ya bertemu ya. Ada ya di Al-Qur'an. Bi ayyikum. Nah, bisa dilihat di surah apa itu. Bi ayyikum surah Al-Qalam. Ya, nanti dilihat di Al-Qur'an. Nah, ini Anda menemukan ya bertemu ya ternyata ada yang diidghamkan. Yang pertama ya lin bertemu dengan ya harokat. Bi ayyikum. Nah, nanti ada di Al-Qur'an bi ayyikum. Nah, di surah Al-Qalam ayat ke-6. Adapun ya mad bertemu dengan ya, nah ini bacanya idhar. Nah, jadi mutamatsilain dibagi menjadi dua, ada yang idhar, ada yang idgham. Yang idgham tadi Anda sebutkan, yang idhar cuma dua saja. Yang idhar cuma dua, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari di nazam berikutnya, kata beliau wa abin, dan jelaskan fi yaumi, idharkan maksudnya ya pada yang mutamatsilain. Jadi tidak semua yang mutamatsilain juga idgham, ada yang idhar. Apa yang idhar? Fi yaumi, ya bertemu ya pertama mad, yang kedua huruf. Ini mutamatsil yang secara alaqatul huruf, tapi idhar. Kemudian apalagi qalu wahum, waw mad bertemu waw harakat. Ini juga sama dihukumi dengan idhar, tidak terjadi idgham. Ya, tidak terjadi idgham. Kalau wawunya mad bertemu dengan ya mad, waw mad bertemu dengan huruf yang sama dengan huruf tersebut. Waw bertemu waw, ya bertemu ya. Tapi kalau waw lin, ya yang lin itu tetap diidghamkan. Nah, itu ya, ini pengecualian dari beliau dari Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala tentang yang dibaca idhar, yang dibaca idhar. Jadi tidak semua yang mutamatsilain ini ternyata dibaca idgham. Ada yang dibaca idhar. Di antaranya ketika ya bertemu ya, waw bertemu waw, yang huruf pertamanya huruf mad. Baik. Kemudian beliau juga memberikan contoh. Nah, ini dari bait 51 ini contoh-contoh yang dibaca idhar. Ya, contoh-contoh yang dibaca idhar. Kata beliau wa abin fi yaumi ma qalu wa qul na'am. Nah, qul na'am ini lam bertemu nun, ini contoh mutaqaribain. Atau kalau pendapat yang lain mungkin jadi contoh mutajanisain. Kalau yang berpendapat lam nun ra satu makhraj, ini contoh mutajanisain. Tetapi kalau yang berpendapat lam nun ra ini berbeda makhraj, ini adalah contoh mutaqaribain. Jadi ini masuk ke dalam dua ya contohnya. Wa qul na'am. Nah, qul na'am ini meskipun dia mutaqaribain atau meskipun dia itu mutajanisain secara alaqatul huruf, tetap dibaca izhar. Nah, gitu. Kenapa izhar? Alasannya kenapa? Riwayat. Riwayat. Alasannya itu karena riwayat dicontohkannya demikian. Ya, suatu ketika nanti lam bertemu nun bisa jadi idgham. Ya. Lam bertemu nun bisa jadi idgham ketika di alif lam syamsiyah. Ya, alif lam syamsiyah ini idgham. Misalkan al bertemu nun, nasun. Nasun bertemu al, huruf al bertemu nasun, an-nasu, maka jadi idgham. Tapi di luar itu ya, kalau terjadi di luar yang tadi Anda sebutkan di selain di alif lam syamsiyah, maka terjadi idhar. Hanya di alif lam syamsiyah saja yang lam bertemu nun yang terjadi idgham. Yang selainnya itu idhar. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau oleh Imam Ibnu Jazari, wa qul na'am, ini termasuk diidharkan. Baik ya. Nah, ini contoh apa? Contoh mutajanis sama contoh mutaqarib. Ya, bisa masuk ke mutaqarib, mutajanis. Nah, kalau kita data ya, huruf apa saja yang mutajanis ya, yang terjadi idgham. Ya, kalau di riwayat Hafs an Asim yang
Hamzah bertemu ha tidak ada idgham. Ha bertemu ain tidak ada idgham. Ghain bertemu kha tidak ada lagi idgham. Ya. Kemudian juga jim shin ya tidak ada idgham. Nah, terjadi idgham itu hanya di beberapa makhraj saja. Yang pertama di dalam makhraj nit'iyah. Nit'iyah itu to dal ta. To dal ta. Di sini ada nanti terjadi idgham. Ya. Kemudian di dalam dha zal sa. Antara dha zal dengan sa ini juga nanti terjadi idgham. Kemudian di apa lagi? Terjadi idgham riwayat Hafs an Asim di ba mim waw. Ba mim waw, nanti ada pertemuan antara ketiga huruf tersebut. Salah satunya atau tiga huruf tersebut, ya. Ba mim waw. Di situ nanti terjadi idgham yang mutajanisain. Jadi cuma ada di tiga makhraj saja. Yang pertama di makhraj nit'iyah, secara lakob diberikan lakob nit'iyah, to dalta. Kemudian zalqiyah, ya, laswiyah, laswiyah yaitu huruf dha dal sa. Kemudian yang ketiga syafawiyah, huruf syafawiyah, ya, ba mim waw, nanti terjadi idgham. Ini yang kemungkinan terjadi bisa mutajanisain. Jadi cukup simpel, ya. Kalau para ulama membagi makhraj ini ada dua, kan, ya. Ada makhraj yang mufradah, ada makhraj yang musytarikah. Nah, nanti di dalam nazam disebutkan, ya, kalau nggak salah di dalam di apa, Syekh Samanduri, ya, beliau mengatakan makhraj ini ada dua, ada yang mufradah, ada yang musytarikah. Nah, fungsinya buat apa mempelajari makhraj mufradah musytarikah? Fungsinya buat pembahasan idgham. Nah, gitu. Nah, yang musytarikah ini yang satu makhraj. Dal ta to ini musytarikah. Yang mufradah yang tidak memiliki teman antara makhraj tersebut. Menyendiri. Huruf apa saja yang menyendiri? Nah, huruf fa, huruf fa nanti ada dikumpulkan di dalam sebuah kata, ya, kalau Syekh Samandudi. Nah, baik, huruf qaf, huruf kaf menyendiri. Lam, nun, ro ini juga menyendiri, bukan musytarikah. Nah, yang kemungkinan terjadi mutajanisain ini yang di makhraj musytarikah, dan itu pun ada di tiga tempat saja. Tadi Anda sebutkan antara dal ta ta, ya, dha zal sa, kemudian ba mim waw. Selain itu tidak ada yang selain itu tidak ada yang mutajanisain yang terjadi idgham di riwayat Hafs an Asim. Tidak ada. Contoh misalkan ba bertemu mim ada di Al-Qur'an, irkab ma'ana jadi irkam ma'ana. Contoh di makhraj nit'iyah atau ta dal ta, ta bertemu dal ada. Ya, asqalat da'awallah. Ta bertemu ta ada. Idhammat ta'ifah. Contoh di laswiyah. Di laswiyah makhraj sa dal dha. Sa bertemu dal. Yalhas zalika, yalhaz zalika. Ya. Kemudian dal bertemu dengan dha. Idzalamtum. Idzalamtum. Baik, seperti itu, ya. Contoh yang di nit'iyah ta to tadi. Dal bertemu ta ada. Qad tabayyana. To bertemu ta juga ada. Basatta. Ahattu. Farattum. Jadi mudah memahami idgham yang mutajanisain ini hanya terjadi di makhraj tiga tadi saja. Perhatikan, ya. Makhraj nit'iyah, laswiyah, kemudian syafawiyah, hanya di tiga saja. Selainnya berarti bukan mutajanisain. Ya. Dan yang selainnya yang makhrajnya sama itu tidak terjadi idgham. Tidak ada. Di riwayat Hafs an Asim. Contoh, jim bertemu shin nggak ada. Ya. Contoh misalkan yang lain, sod bertemu zai, tidak ada. Tidak ada terjadi idgham untuk riwayat Hafs an Asim. Ya, seperti itu. Baik. Ini yang mutajanisain. Jadi mutajanisain itu terbagi dua juga, ada yang idgham, ada yang idhar. Yang idgham yang tadi Anda sebutkan terjadi hanya di tiga tempat, nit'iyah, laswiyah, dan syafawiyah. Gitu. Baik. Yang selainnya ketika terjadi pertemuan mutajanisain itu idhar. Ha bertemu ain, ya.
Meskipun nanti riwayat yang lain ada. Tapi kalau hafuz tidak ada. Hamzah bertemu ha, ghain bertemu kha, tidak ada idgham. Taib. Kemudian yang mutaqaribain, ya, yang mutaqaribain. Sekarang yang mutaqaribain. Di riwayat Hafs an Asim ini juga terbilang sedikit, ya, terbilang sedikit. Tapi ada juga nanti huruf yang lain sih, lumayan juga ya, nanti ada yang mutaqaribain. Ya, contoh yang mutaqaribain ini pertemuan dua huruf, ya, yang pertamanya sukun, yang keduanya harokat, ya, namun ada namunnya, ya, huruf tersebut, ya, bisa diidghamkan, yang bisa diidghamkan. Di antaranya huruf apa saja? Di antaranya adalah yang terjadi idgham mutaqaribain ini yang berdekatan, ya, makhrajnya berbeda, berbeda makhraj tapi berdekatan. Contohnya ketika pertemuan antara huruf nun bertemu lam, nun bertemu dengan ro. Nah, ini maksudnya ke dalam mutaqaribain. Termasuk kalau ada pertemuan antara lam bertemu ro bertemu lam, kalau ada, ya. Ro bertemu lam nggak ada. Kalau lam bertemu ro, nah ini nanti mutaqaribain. Contoh yang diberikan contoh oleh beliau. Qur rabbi, ini mutaqaribain. Qul na'am, ini mutaqaribain. Ya. Nah, kalau kita rinci mulai dari pembahasan nun sukun tanwin yang kemungkinan disebut dengan idgham mutaqaribain itu diantaranya adalah nun bertemu dengan lam, nun bertemu dengan ro. Ini masuk ke dalam mutaqaribain. Nun bertemu dengan ya, nun bertemu dengan huruf waw. Ya, nun bertemu dengan waw, nun bertemu dengan ro. Di nun bertemu yarmaluna, hanya nun bertemu nun saja yang mutamasilain, yang lainnya adalah mutaqaribain. Nah, gitu. Kemudian di dalam pembahasan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ini kebanyakan mutaqaribain pertemuannya, ya. Alif lam bertemu dengan tib, sumasil, at-tayyibat, lam bertemu to, mutaqaribain. Hanya lam bertemu lam saja yang mutamasilain. Yang lainnya adalah mutaqaribain. Nah, gitu ya. Taib. Kemudian di dalam huruf yang lain, misalkan di dalam fi'il pada kata kul, pada fi'il amr pada kata kul saja bertemu dengan nun, bertemu dengan lam, kulla misalkan, ya, atau kul bertemu dengan ro, ya, ini juga kul bertemu ro, bukan bertemu dengan lam, afwan. Kul bertemu dengan ro, ini mutaqaribain. Kul rabbi, kul rabbi, idgham mutaqaribain. Hanya bertemu ro saja yang terjadi idgham di pada kata kul. Pada kata, ya, huruf bal dan hal, ya, kalau di kata hal ini tidak ada terjadi idgham mutaqaribain, bertemu lam, hal bertemu lam saja yang adanya, mutamatsilain. Kalau di kata bal nanti ada lam bertemu ro, ya, bal bertemu ro, maka ini terjadi idgham mutaqaribain. Bar rabbukum, bar rafa'ahu Allah, ya. Kalla bal rona, nah ini nanti ada khilaf para ulama. Bisa idgham, bisa idhar. Idhar yaitu disakta, kalla bal rona. Idgham, kalla barrona, di idraj, dimasukkan, diidghamkan. Baik, ya. Nah, hanya terjadi yang mutaqaribain ini antara huruf lam kebanyakan. Ya, terjadi idghamnya di huruf-huruf lam, di alif lam syamsiyah atau di nun. Di lam mau ada di alif lam syamsiyah atau lam yang ada di kata kul atau di kata bal. Ya, ini terjadi idgham. Baik, seperti itu. Baik, ya. Nah, ini agak lumayan, ya, harus digambarkan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Baik, jadi yang mutaqaribain itu juga sama, terbagi dua. Ada yang idhar, ada yang idgham. Jadi yang idgham yang tadi Anda sebutkan, ya, yang mutaqaribain ini nun bertemu huruf-huruf biar maluna kecuali nun, ya, nun kemudian lam
di huruf lam bertemu dengan huruf-huruf syamsiah kecuali lam bertemu dengan lam. Kemudian di kata bal bertemu ro, kul bertemu huruf ro. Nah, selainnya idhar. Kul na'am idhar. Ya, baik. Ini contoh idhar. Kemudian beliau juga memberikan contoh di bait 51 sabbihu. Nah, ini secara pertemuan ini mutaqaribain. Ya, ha bertemu ha. Ini bukan mutamasil, bukan juga mutajanis. Nah, ini Imam Ibnu Jazari ini unik ya beliau. Beliau ini membahas cuma jinsin mislin, tapi contohnya kebanyakan mutaqaribain. Mulai dari qurrabi, kemudian qul na'am, termasuk sabbihu. Sabbihu juga ini contoh mutaqaribain yang dibaca idhar. Ya, pertemuan hurufnya mutaqaribain. Kemudian la tuzigh quluba, termasuk wain bertemu qaf. Ini juga mutaqaribain. Nah, ini mutaqaribain ya. Ini mutaqaribain, ghain bertemu dengan qaf. Berdekatan makhrajnya dan disebut mutaqaribain. Jadi secara tidak langsung beliau sudah membahas mutaqaribain di contoh-contoh yang ada di sini. Nah, gitu ya. Kemudian faltaqam. Faltaqam lam bertemu ta, ini juga mutaqaribain. Sekali lagi ini juga mutaqaribain. Ya. Yang dikata iltaqama di dalam fi'il. Ya. Alif lam bertemu di dalam fi'il. Kalau alif lam bertemu ta di dalam alif lam syamsiyah, maka jadi idgham. Kalau di dalam fi'il jadi idhar. Faltaqam contoh. Ya, seperti itu. Baik. Iltaqam. Nah, ini beberapa contoh pembahasan tentang idgham mutaqaribain. Jadi faltaqam la tuzigh quluba sabbihu qul na'am, dan juga qur rabbi qul na'am sabbihu la tuzigh quluba, dan faltaqam. Ini adalah contoh dari beliau, dari Al-Imam Ibnu Jazari, tentang idhar mutaqaribain. Ya, mutaqaribain tapi jadi idhar. Kemudian qurrabi, nah ini contoh mutaqaribain yang idgham. Waballa, ini contoh mutamasilain. Dan beliau tidak menyebutkan contoh mutajanisain. Padahal disebutkan di awal mutajanisain. Ya, jadi menarik ya. Nah, ini ada kemungkinan beliau memberikan permasalahan yang tadi. Ya, jadi qurrabi ini bisa masuk ke dalam contoh mutaqaribain, disinggung, bisa juga contoh mutaqaribain. Jadi semuanya sudah ada sebenarnya. Jadi yang dibahas di dalam pembahasan idgham yang Anda bagankan di bawah, ya, untuk memahami idgham ada yang alaqatul huruf sudah dibahas oleh beliau tadi. Kemudian kamil dan naqis di sini memang tidak dibahas oleh beliau, ya. Kamil naqis ini nanti ada yang sempurna, ada yang tidak, cara pengidghaman. Kemudian gunnah bila gunnah juga tidak dibahas oleh beliau. Nah, nanti idgham ada yang gunnah, ada yang tidak gunnah. Ya, yang gunnah ini yang kemungkinan ada huruf-huruf gunnahnya, nun atau mim. Ya, seperti itu. Kalau yang tidak ada nun dan mim, ya tidak ada idgham. Kemudian shaghir kabir ini secara tidak langsung juga dibahas insakan. Nah, di sini adalah ini beliau sedang membahas tentang idgham shaghir, bukan idgham kabir. Kemudian beliau di akhir, ya, selain membahas kaidah di dalam idgham, juga membahas tentang amsilah, contoh-contoh. Di antaranya adalah qurrabi balla fi yaumi qalu na'am wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Nah, jadi cukup ya mungkin untuk pembahasan di hari ini ya tentang idgham. Ya, mudah-mudahan tergambar ya bagaimana fikih penulisan beliau di dalam membahas, merinci pembahasan tentang idgham ini. Dan di dalam Nazm Jazariyah ini beliau tidak lagi menyinggung ya tentang pembahasan idgham selain yang disebutkan di dalam dua bait ini. Ya, tidak ada beliau membahas tentang mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain di dalam bait yang lain disertai dengan contoh-contoh seperti serinci di dalam Tuhfatul Atfal atau di dalam nazam-nazam yang lainnya. Baik. Ya, kalau di dalam nazam Tuhfatul Atfal disebutkan definisinya dan dijelaskan tentang idgham shaghir dan juga idgham
kabir. Dan ada yang menarik di dalam Nazm Tuhfatul Atfal ini, di akhir ya, beliau Syekh Al-Jamzuri mengatakan untuk membahas pembahasan idgham ini wafhamanhu bil musul, di akhir beliau menutup dengan ungkapan untuk membahas pembahasan idgham ini pahami dengan contoh-contoh. Nah, jadi untuk memahami pembahasan idgham ini lebih enak, kemudian lebih paham lagi kalau kita tahu contoh-contoh apa saja yang diidghamkan mulai dari mutajanisain di riwayat Hafs an Asim, apa saja yang diidghamkan, huruf apa saja yang idgham di mutamasilain, kemudian yang contoh-contoh yang di mutaqaribain. Kenapa? Wafhamanhu bil musul, karena pembahasan idgham ini tergantung riwayat. Tidak bisa kita menjadikan teori yang tadi setiap mutajanisain idgham, tidak ada. Setiap yang mutaqaribain idgham tidak ada juga. Setiap yang mutamasilain idgham tidak juga. Ada dua kemungkinan. Mutamasilain bisa idgham, bisa idhar. Mutajanisain bisa idhar, bisa idgham. Mutaqaribain juga bisa idhar, bisa idgham. Tergantung riwayat yang kita baca. Karena nanti ada perbedaan antara riwayat satu dengan riwayat yang lain di dalam pertemuan huruf terjadi idgham atau tidak. Nah, seperti itu. Baik ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Kalau ada pertanyaan mungkin dari Umhat, silakan. Nah, buka sesi pertanyaan. Kalau ada yang menghafal juga boleh ya, silakan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi Mahat yang ingin bertanya silakan ya, bisa langsung open mic atau di room chat, atau yang mau setoran materi juga silakan. Kalau ada yang bingung ya, memang barusan agak ini pembahasannya dibedakan ya, biar nanti agak ini apa, bisa kritis gitu ya di dalam memahami nazam matan. Silakan Om Mahat, ada yang ingin bertanya? Baik, nampaknya kita cukupkan, Ustaz. Baik ya, silakan. Baik, Anda tutup saja untuk pertemuan majelis ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesimpulannya ada di bagan yang ini saja ya, yang tadi kita sebutkan. Idgham ini terbagi ada ta'rif, kaidah, dan contoh yang di bait 50 sama 51. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.